sekarang kita tes. Saya jatuhkan juga aman kan? Sama juga kita harus bungkus, pokoknya sampai setiap sudut terlindungi. Ini nggak menyentuh satu sama lain ya, jadi nggak akan pecah, semoga saja. Ini kardus-kardus berisi barang-barang yang akan kami bawa ke Malaysia nanti. Ada lumayan banyak. Satu kardus ini harganya ya 60.000 forin. Jadi ini ada berapa tinggal dihitung saja, lumayan banyak. Ayu Patrick dan Matt. Untuk mengangkut barang pecah belah tentunya makin kuat kardusnya makin bagus. Dan juga kalau untuk pindahan rumah makin besar kardusnya makin bagus. Jadi kita cek dulu dengan kurir kita atau mungkin kantor pos. Kalau kami pakai kantor pos, alternatif yang paling murah ya untuk kami. Kami ngecek ukuran kardusnya sebenarnya nggak ada batasan, tapi maksimal beratnya hanya boleh 20 kg. Ini kami menggunakan kardus dengan ukuran seperti ini. Kemudian juga ini ada tulisannya extra erush, artinya ekstra kuat. Setelah saya susun jadinya kardusnya begini. Ini beda dengan kardus yang biasa kita pakai. Bagian bawahnya seperti ini. Kalau dilihat dalamnya seperti ini. Kita harus memastikan agar bagian bawahnya nanti nggak ambrol ya begitu kita masuki berbagai barang pecah belah. Jadi sebagai pelindung tambahan saya akan gunakan lakban. Kemudian bagian bawah kardus ini kalau bisa ya kita alasi dengan sesuatu yang empuk. Karena kalau diisi barang pecah belah kan bisa terbentur-bentur gitu. Kadang kurirnya itu banting-banting gitu kan, meskipun sudah kita tulisi fragile tetap aja gitu. Jadi sebisa mungkin dialasi dengan sesuatu yang empuk, kain atau bubble wrap atau apa sajalah. Saya alasi mukanya ya Matt. Nah, intinya kita harus membungkus setiap barang sedemikian rupa agar kalau kesenggol atau terbentur barang lainnya nggak akan pecah. Kalau seperti ini ya, apalagi terbenturnya keras gitu kan pastinya pecah. Jadi kita lapisi dengan kain, dengan bubble wrap, dengan plastik apapun, yang jelas harus terlindungi. Ini karena saya mau bawa taplak, saya lapisi taplak saja. Tapi ini masih kurang aman menurut saya. Saya tambahkan dengan bubble wrap. Bisa beli di kantor pos, toko buku kalau di sini ya, kalau di Indonesia kurang tahu. Duct tape, lakban, sampai setiap sudutnya benar-benar terlindungi. Seperti ini, sekarang kita tes. Saya jatuhkan juga aman kan? Setiap sudutnya terlindungi. Ini sudah aman. Barang yang bentuknya agak susah seperti ini, sama juga kita harus bungkus, pokoknya sampai setiap sudut terlindungi. Jangan sampai dibawa jauh-jauh ternyata pecah. Nah, lebih aman kan? Dari bunyinya kedengeran.
Kalau teman-teman punya kardus kecil yang nggak terpakai, ini juga bisa dipotong-potong dijadikan alas. Jadi nggak pakai kain, tapi pakai potongan kardus. Yang penting kan setiap barang akan terpisah satu sama lain, jadi nggak terbentur gitu ya. Nah seperti ini, nanti kan ada jarak, sudah bisa. Kadang-kadang kita punya setumpuk barang seperti ini yang akan lebih ringkas kalau kita mengirimnya dalam satu tempat, dalam satu kardus gitu ya. Jadi daripada dibungkus satu persatu yang makan tempat, lebih ringkas kita jadikan satu tumpuk ini. Tapi syaratnya pokoknya piring satu dengan yang lain jangan sampai menempel. Kalau menempel nantinya kan benturan gitu ya, bisa pecah. Jadi saya potong-potong kardus bekas gitu, saya gunakan sebagai pemisah. Ini lebih hemat. Kalau semuanya harus pakai bubble wrap ya bisa sih, tapi mahal. Jadi seperti ini kan piring satu dengan lainnya sudah nggak bersentuhan lagi. Nah ini kemudian baru saya bungkus dengan bubble wrap. Bubble wrap ini apa sih bahasa Indonesianya, saya nggak tahu. Ya, pokoknya inilah. Jadinya kan ringkas. Setumpuk ini, nah ini nggak menyentuh satu sama lain ya, jadi nggak akan pecah, semoga saja. Sekarang untuk cangkir bisa ditumpuk-tumpuk juga, terserah sampai berapa. Untuk saya bikin 3 saja, karena kalau terlalu tinggi juga lebih riskan gitu. Jadi caranya saya potong-potong lagi kardus kecil-kecil seperti ini untuk mengalasi bagian dalamnya. Kemudian tumpuk cangkir di atasnya. Nah ini nggak ada bagian yang menyentuh ya, jangan sampai ada terdengar seperti ini. Letakkan lagi menyilang di atas. Baru kita bungkus dengan bubble wrap. Pegangan cangkirnya harus tepat berada di kertas biar nggak gerak-gerak. Oke, bungkusannya jelek tapi aman ya ini. Saya kehabisan bubble wrap. Ini yang bisa saya lakukan. Saya gunakan aluminium foil. Ini sudah saya bungkus ya, kan kecil, pakai potongan kardus lagi. Lalu saya bungkus lagi dengan aluminium foil. Dibungkus lagi dengan beres. Tinggal nanti saya harus hati-hati bagian atas ini ya, nanti dilapisi kain atau kertas atau apa. Sekarang tinggal kita masukkan ke kardus. Syaratnya ya pokoknya di setiap sisi ini harus kita bikin empuk, karena kan kadang-kadang kardus ini ya orang kurirnya nanti cara menghandlenya itu nggak halus-halus banget, dibanting gini misalnya, jadi kan jangan sampai pecah.
Barang pecah belah kita tadi, nah kan udah nggak kayak barang pecah belah lagi. Sebisa mungkin jauhkan dari sisi kardus, karena itu kita bisa kasih kain di sini ataupun dialasi dengan kertas biar tebal. Saya masukkan saja apa-apa yang mau saya bawa ke Malaysia nantinya. Ini dokumen-dokumen penting gitu ya. Nah, jadi kemungkinan barang-barang ini untuk kena kardusnya itu lebih kecil gitu, karena tertahan oleh kertas-kertas ini tadi. Kemudian di tengah ini masih ada tempat, bisa saya masukkan apa yang kecil gitu ya, misalnya ini. Di sela-selanya ini agar barang-barang kita enggak kocak, kita kasih potongan kertas atau bisa juga kain. Pokoknya untuk mengganjal ruang di sekitarnya saja, jadi biar barang-barang kita nggak gerak. Tinggal kita susun saja barang-barang yang mau kita bawa. Nah kan, bunyinya sudah nggak seperti pecah belah. Ini rasanya sudah aman sih ya. Saya tumpuk lagi dengan kertas di atasnya. Di layer, dilapisi dengan kertas biar lebih aman. Nah, ini ada yang berat. Ini mungkin di samping juga masih bisa. Kan masih banyak tempat ya, takutnya kalau nanti kardus ini dibalik gitu pastikan jatuh ke bawah. Nah ini kita butuh sesuatu yang besar, empuk, dan akan mengisi ruang ini. Bantal ini bantal untuk sofa itu ya, jadi nggak berat, ringan banget. Kita timbang dulu. Setelah itu pokoknya kita kasih duct tape sampai tepat. Guys, ini kardus-kardus berisi barang-barang yang akan kami bawa ke Malaysia nanti. Ada lumayan banyak. Satu kardus ini harganya ya 60.000 forin. Jadi ini ada berapa tinggal dihitung saja, lumayan banyak. Nggak bisa kami kirim sekarang karena kami kan nggak punya alamat di Malaysia. Jadi setelah nanti kami punya alamat, baru kakek Matt yang akan mengirim. Kakek Matt punya truk, jadi tinggal dimasukkan ke truk saja, diangkut ke kantor pos. Kenapa nggak pakai kontainer? Karena kontainer mahal sekali. Kalau bisa pakai kontainer ya semua barang saya nggak ada yang terbuang, bisa diangkut semuanya. Tapi 5 tahun yang lalu kontainer itu 3.000 euro, bolehlah itu. Sekarang setelah pandemi naik jadi 5 kali lipat. Jadi ngapain bayar kontainer? Mendingan kami beli perabotan baru saja di sana.